Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua dengan saya untuk belajar fisika bersama. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang bunyi. Yuk kita belajar bersama. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang bunyi, dan yang kedua adalah menerapkan asas Doppler. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengenal tentang jenis-jenis gelombang. Gelombang bunyi merupakan salah satu jenis gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium. Ia berasal dari benda yang bergetar. Gelombang bunyi juga termasuk jenis gelombang longitudinal yang arah perambatannya sejajar dengan arah getarnya. Besarnya cepat rambat bunyi di udara yaitu 340 meter per sekon. Bunyi memerlukan waktu untuk merambat dari satu tempat ke tempat lain. Ini dapat merambat melalui zat, gas, cair maupun padat. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang klasifikasi dari gelombang bunyi. Gelombang bunyi diklasifikasikan berdasarkan frekuensinya, ada 3 jenis. Yang pertama infrasonik, yaitu yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Audiosonik, frekuensinya dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dan ultrasonik yang frekuensinya lebih tinggi dari 20.000 Hz. Bunyi yang bisa kita dengar yaitu pada jenis yang audiosonik. Nah, selanjutnya kita sering mengenal istilah nada. Tinggi rendahnya nada itu ditentukan oleh frekuensinya. Makin tinggi frekuensi, maka makin tinggi juga nadanya. Dan sebaliknya, makin rendah frekuensi, makin rendah juga frekuensinya. Sedangkan kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo gelombang. Makin besar amplitudo, maka makin kuat bunyinya. Artinya kalau makin kecil amplitudo, maka kuat bunyi juga semakin kecil. Bunyi merupakan jenis gelombang yang termasuk longitudinal. Karena dia longitudinal, maka tidak mengalami polarisasi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Jadi, efek Doppler merupakan gejala yang sering kita lihat pada kehidupan sehari-hari, di mana ketika ada suatu gerak relatif antara sumber gelombang dan pengamat. Ketika sumber bunyi dan pengamat saling mendekati, pengamat itu akan mendengar frekuensi bunyi yang lebih tinggi daripada frekuensi bunyi yang dipancarkan sumber tanpa adanya gerak relatif. Ini bisa kita gambarkan dengan peristiwa sehari-hari seperti berikut. Pada gambar berikut, antara gambar seseorang yang mendengarkan ambulans ketika dia mendekat dan ketika dia menjauh. Jadi ketika mendekat akan terdengar frekuensi semakin tinggi, tetapi ketika ambulans meninggalkan pendengar, maka frekuensi yang didengar tadi akan terdengar semakin rendah. Frekuensi pengamat Fp akan sama dengan Fu plus minus Vp dibagi Fu plus minus Vs dikalikan Fs. Fp itu adalah frekuensi yang didengar pengamat, Fs frekuensi sumber bunyi, Vu itu cepat rambat gelombang bunyi di udara. Sedangkan Vp kelajuan pengamat atau pendengar, sedangkan Vs adalah kelajuan sumber bunyinya. Nah, sedangkan tadi ada tanda plus minus. Untuk Vu atau V, cepat rambat di udara itu selalu positif, sedangkan Vp akan positif jika pendengar mendekati sumber bunyi, tetapi kalau Vs bertanda positif apabila sumber bunyi menjauhi pendengar. Ketika diam, maka akan sama dengan 0. Selanjutnya, kita lihat contoh soal pada efek Doppler.
Ketika sebuah kereta api bergerak melewati stasiun dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 2000 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka di sini akan bisa kita tanyakan berapakah besarnya frekuensi yang didengar oleh pengamat yang diam di stasiun ketika kereta mendekati stasiun. Untuk menyelesaikan ini, kita perlu memperhatikan tadi tentang sumber bunyi itu mendekat atau menjauh, kemudian pengamat itu diam, mendekat ataukah menjauh. Ini akan menentukan tanda plus minus pada persamaan. Fp sama dengan V min Vp dibagi V min Vs. Nah tadi kan pengamatnya diam, maka dia kecepatannya 0. Sumber bunyinya kereta apinya itu mendekat, maka Vs-nya negatif. Kemudian kita tinggal memasukkan nilai-nilai besaran yang tadi diketahui. Cepat rambat bunyi di udara 340, kecepatan pendengar tadi diam berarti 0, kemudian kecepatan sumber bunyi yaitu kereta api tadi adalah 20, dan frekuensi sumber bunyinya 2000. Setelah kita hitung dan kita selesaikan dari persamaan tadi, didapatkan bahwa frekuensi sirine yang didengar oleh pengamat yang di stasiun adalah sebesar 2125 Hz. Oke, sahabat semua, demikian tadi apa yang kita pelajari pada hari ini tentang gelombang bunyi. Semoga yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.